Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini untuk awal Mei ya, tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 2024. Jadi untuk minggu ini hanya 4 hari ya, karena tanggal 9 Mei itu tanggal merah, jadi libur 1 hari ya. Jadi saya akan bahas saham perbankan seperti biasanya. Saya akan tampilkan dulu untuk charts-nya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA atau saham Bank Sentral Asia. Jadi dari Big Banks BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI itu yang paling kuat sejauh ini ya, di tengah-tengah hantaman turunnya IHSG ya dan sentimen global juga, itu yang paling kuat sejauh ini memang BBCA karena dia secara laporan keuangan kuartal 1 dia bagus dan juga sejarahnya dia fundamentalnya masih bagus dan manajemennya juga masih bagus. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BBCA sebenarnya sudah pernah saya bahas ada 3 area buy on weakness kalau mau koleksi ya. 9.800, 9.450 sampai 9550 yang saya kotain garis merah ini ya. Kemudian yang paling bawah di 9325 sampai paling bawah sendiri maksimum 9175. Jadi yang ikutin channel saya harusnya sudah buy on weakness di area sekitar 9325, 9550 atau 9800 ya. Untuk BBCA saya masih punya ya, walaupun sebelumnya saya ada jual sebagian kena trailing stop, kemudian saya belum nambah lagi atau belum istilahnya belum average up ya seperti itu ya. Jadi nanti kalau dia berhasil naik ke atas 10.000 saya mau tambah lagi. Tapi sejauh ini masih, kalau kita perhatikan dia resistance 10.000 ini masih cukup kuat ya. Jadi dia pernah sebelumnya dia naik kemudian dia gagal. Tapi kali ini kalau dia berhasil naik ke atas 10.000, yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan, atau belum punya kalau mau buy high sell higher naik ke atas 9850 ya, itu langsung buy sebenarnya masih oke. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya atau harga rata-rata moving average 20 harinya itu masih mengarah ke bawah. Jadi secara jangka pendek memang dia masih cenderung downtrend, tapi jangka menengahnya dia masih aman karena dia masih di atasnya MA200. Dan ini sudah saya sebutkan di video sebelumnya, kalau BBCA itu testing MA200 kesempatan buy on weakness ya, selama MA200-nya itu tidak mengarah ke bawah. Walaupun melandai tapi kan dia masih mengarah ke atas ya. Tidak turun tajam seperti MA20-nya kan turunnya lumayan tajam ya. Jadi banyak bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atasnya high-nya hari tanggal 2 Mei hari Kamis ya, itu high-nya di 9.900, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Atau tunggu sekalian breakout atas 10.000 ya. Memang sih 10.000 sebelumnya kalau kita perhatikan 2 kali di sini kan gagal. Tapi kalau kita bicara mengenai trading di saham, kalau 2 kali sebelumnya gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout pasti gagal lagi. Belum tentu ya. Tapi belum pasti berhasil juga. Nah ini sudah pernah saya gambarkan juga ya. Ini ada pola pattern ya, chart patternnya triangle naik, kemudian kita lihat seperti ini, dia kan turun breakdownnya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ya, kalau dia nyambung lagi ini naik, maka target berikutnya dia masih akan menguji level swing high sebelumnya di sini, all time high sebelumnya di 10.400. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik. Kalau mau buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk Bank Mandiri ini dia masih cukup dalam tekanannya ya. Jadi hari Kamis dia ditekan sampai tiba-tiba dia minusnya lebih dari 8% ya. Kemudian memang hari Jumat tanggal 3 Mei dia masih lumayan kuat bertahan, low-nya di 6.050. Jadi intinya untuk Bank Mandiri ini juga dia sedang testing MA200-nya. Dan kalau kita perhatikan MA200-nya masih mengarah ke atas. Sejauh ini ya untuk Bank Mandiri kalau dia turun di banyak MA200-nya ini dia nggak lama dia naik lagi, atau kalau misalnya dia melandai sideways dia kita tunggu aja, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas kita barusan buy. Jadi saat ini memang testing MA200-nya ya, kalau dia berhasil naik lagi ya kita buy, tapi masalahnya kan ini masih konsolidasi, artinya dia masih naik turun gitu ya. Jadi kalau kita mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.400 atau high-nya hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 itu hanya di 6425. Jadi kalau dia naik ke atas 6425, boleh kita mulai nyicil buy on weakness atau ikutin garis yang sudah saya berikan 6.500 ke atas ya, area buy on weakness-nya. Buy-nya bertahap aja. Jadi setiap kelipatan Rp600 kalau dia naik kita tambah lagi average up. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20 itu masih mengarah ke bawah. Downtrend-nya ini masih cukup kuat ya, karena dia masih jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi kalaupun Anda buy, itu sifatnya spekulasi. Jadi jangan terlalu agresif ya. Masih resikonya masih lumayan besar.
karena volumenya tekanannya masih cukup dalam juga ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri. Kemudian BRI ini sebenarnya dia masih testing juga area swing low yang 4680. Ini masih resikonya masih lumayan dalam juga ya untuk BBRI ya. Bahkan di antara BBCA, BMRI, BBRI, BBNI itu ada dua bank yang resikonya paling tinggi ya, BBRI dan BBNI saat ini ya. Karena dia MA20-nya mengarah ke bawah, dia jauh di bawahnya MA200-nya juga ya. Jadi jangka menengahnya ini masih bearish ya, masih strong downtrend. Jangka pendek, menengah maupun panjang karena kita pakai MA200 biasanya untuk jangka menengah sampai jangka panjang ya. Jadi jangan melawan arus. Saran saya kalau mau buy tunggu naik ke atas 5.100 tetap ya sama ya. Kalaupun Anda mau coba-coba lah testing the water ya. Kalau mau coba-coba sistemnya kita tunggu aja kalau dia naik. Kalau kita perhatikan kan high-nya hari Jumat tanggal 3 Mei di 4830. Kemudian hari Kamis high-nya di 4920. Jadi kita pakai acuan hari Kamis saja atau pakai acuan swing high di sini tanggal 30 April di 5050. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5050 kita barusan buy. Pasang aja automatic order buy. Jadi kalau dia naik ke atas 5050 setting buy ya seperti itu ya. Itu tuh BBRI, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena masih strong downtrend-nya masih kuat banget ya. Jadi jangan melawan arus, kontrarian boleh, nggak masalah. Mau murah boleh, mau beli. Tapi perlu diingat belinya jangan terlalu agresif ya. Jadi jangan sampai all in borong gadaikan sertifikat rumah atau gimana gitu ya. Ini karena dia kalau gagal bertahan di atasnya ini ya 4.800, dia kecenderungan akan testing area support psychologis berikutnya di 4.400 yang mana itu dia pernah testing di sekitar awal-awal 2023. Jadi mungkin kalau mau murah lagi ya tunggu aja di 4.400. Tapi kita jangan tangkap pisau jatuh ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, mungkin nanti setelah testing 4.400 dia berhasil naik kan, naik ke atas 4.500 atau 4.540 agak ke atas sedikit ya. Kita bisa mulai buy ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu cara saya. Cukup. Berikutnya untuk BBNI, ini BBNI juga sama dengan Bank Mandiri, tiba-tiba dia turun, ini resikonya masih dalam banget. Jadi stop-nya lebih baik kurangi posisi kalau dia gagal bertahan di atasnya low-nya hari Jumat ya. Kalau kita perhatikan di sini, low-nya kan di 4750. Kalau BBNI turun di banyak 4750, ini turunnya dia akan testing area support-nya kurang lebih sekitar area ini ya, 4.400 ya. Jadi istilahnya itu do not push your luck ya. Kalau dari laporan keuangan kuartal 1 antara BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI, itu urutannya yang paling bagus. Pertama BBCA, kedua BBRI, walaupun sahamnya dalam banget ya. Kemudian Bank Mandiri, kemudian setelah itu BBNI. BBNI dia labanya nggak turun ya, seperti itu ya. Jadi ini masih resiko testing 4.400 untuk BBNI. Kalau mau buy, lebih baik tunggu aja naik ke atasnya 5.000 lebih aman ya. Karena kalau masih di bawahnya 5.000 dia masih resiko akan turun lagi. Biasakan no average down ya, itu saran saya. Jadi Anda bisa bilang argumentasi Anda mungkin seperti BBRI atau BBNI ya. Pak Sunar itu kan saham bagus itu. Big caps, big bank, BUMN ya. Kan nggak mungkin longsor. Buktinya dia turun dalam tapi harganya berhasil naik lagi. Bahkan higher high atau new all time high ya sebelumnya ya untuk BBRI ya seperti itu. Nah memang sih nggak salah, Anda boleh berpendapat seperti itu. Cuman saya hanya berdasarkan pengalaman saya tahun 2013 sampai sekarang ada satu bank yang dulu di masa kejayaannya itu ini sudah saya sebutkan sebelumnya di grup juga sudah, di video sebelumnya juga. Jadi jangan bosan-bosan ya. Saya hanya sharing aja. Dulu ada perbankan Big Bank ya. Dia bukan buku 4 sih, tapi karena lonjakan harganya itu naik tinggi sehingga market cap-nya tiba-tiba naik tinggi ya, dia dikategorikan sebagai big bank padahal dia bukan buku 4 ya. Dulu itu istilahnya pakai buku ya, sekarang kan KBMI ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha dulu ya. Jadi itu bukan yang paling tinggi, level 4 kan ya. Nah itu banknya itu dia masa kejayaannya banyak orang bilang bagus, nggak ada yang bilang jelek masa kejayaannya dulu. Bahkan dia kadang-kadang bisa sampai ke 5.000 atau 6.000 ya gitu ya. Waktu itu harganya sekitar 4.000-an. Kemudian dia koreksi-koreksi, kena COVID kan, masuk COVID dia turun. Yang lainnya recovery dari COVID, yang bank tersebut nggak pernah naik sama sekali. Nggak pernah naik ke masa kejayaannya dulu tahun 2000, ya 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Nggak pernah balik lagi. Susah banget. Memang terakhir dia ada naik ya. Karena laporan keuangannya ada perbaikan, bagi dividennya lumayan banyak juga ya. Kemudian dia turun lagi ya. Sekarang juga berusaha naik tapi masih belum bisa naik lagi. Masih jauh banget dari high-nya tahun 7 tahun yang lalu, 6 sampai 7 tahun yang lalu sehingga saya ya. Jadi istilahnya itu
semua itu istilahnya dinamis ya. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya jangan terlalu push your luck lah ya. Yang penting pasang trade stop loss. Kalau dia turun ya lebih baik jangan beli dulu. Nanti kalau sudah mulai naik, rebound naik ke atas kita pasang buy. Buy-nya bertahap aja. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. Nah PNBN ini memang dia lemot ya. Bagi dividen cuma tahun 2022 ya. Setelah itu nggak ada kabarnya. Memang jarang banget bagi dividen. Ya, kalau nggak salah pernah bagi dividen sekali 2022 atau berapa gitu. Nanti cek lagi ya. Pak sekali ya. Setelah itu nggak bagi lagi karena sudah dia nggak sering bagi dividen, jarang banget sampai kadang nggak pernah ya. Nah ini yang cukup menarik. Kenapa saya bahas? Karena dia service-nya lumayan menarik range-nya antara 1060 sampai 1160-an. Jadi ini kalau yang mau buy on weakness untuk PPNBN ya memang agak lama tunggunya. Bisa 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau kita lihat dari 1080 sekarang ya 1080 sampai 1085 kemudian ke 1165 ya lumayan lah range-nya. Dia service-nya lumayan menarik kalau mau buy on weakness di area service-nya di bawah ya seperti itu ya. Tapi kalau dia turun di bawah 1050, apalagi kalau turun di bawah 1035, lu yang di sini lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau seperti itu eh, cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BRIS. BRIS ini masih bertahan kuat juga, tapi saya belum cek laporan keuangan untuk kuartal 1 2024 karena bisa cek dulu apakah sudah keluar dulu sehingga saya belum ada ya. Tapi mungkin saya kelewatan. Nah, ini memang masih side base-nya di antara range-nya 2400 sampai 2700, kemudian 2700 sampai sekitar 3000-an. Kalau mau buy sekarang sebenarnya ini masih boleh buy ya. Atau sekalian nanti tunggu buy di 2290 atau 2200-an. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau lebih seperti itu untuk BRIS. Kalau naik ke atas 2700 tambah lagi average up target price berikutnya di 3000 ya. Saya rasa sih cukup sekian di akhir video. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Terima kasih.